Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, yakni selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab PMAG, dan yang saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yakni Bapak Muhammad Dinza MPDI. Jadi di sini ada dua pemateri, yakni yang pertama saya sendiri Pilihan Fozia, dan yang kedua ada teman saya yaitu Ahmad Saiful Islam. Kami di sini dari kelompok 11 dengan tema memahami Al-Quran sebagai evaluasi pendidikan, dan dengan kajian di beberapa surat. Jadi sebelum kita masuki kepada pembahasan, saya akan menjelaskan apa tujuan kami membuat materi ini berbentuk prakonsep. Jadi kami tujuannya itu agar pembaca itu lebih mudah untuk mengingat, lebih nggak bosan. Kan biasanya orang itu kalau berbentuk file gitu kan bacanya itu kan bakal bosan apa-apa. Jadi kami di sini bertujuan untuk membuat berbentuk peta konsep ini agar minat membaca itu tinggi. Soalnya ada gambar-gambarnya, ada kayak kotak-kotakan, ada kayak bentuk-bentukannya gitu yang lucu. Jadi minat pembaca orang itu bakal tinggi gitu, dan rasa penasarannya itu juga bakal tinggi, dan juga yang lebih pentingnya itu lebih kemudah untuk mengingat. Soalnya peta konsep itu kan tentang inti-inti dari pembahasan tersebut. Jadi gitu. Jadi itu tujuannya. Tapi yang paling penting itu bosannya lah. Kita lah, saya sendiri gitu kalau membaca kayak artikel jurnal itu kan cuman bacaan saja, nggak ada kayak gambar-gambarannya, cuman hanya kertas putih dan ketikan saja gitu ya. Itu akan membosankan saya sendiri lah gitu. Nggak ada kayak rasa minatnya itu membaca, soalnya sudah lihat ada sudah jenuh gitu. Jadi tujuannya peta konsep itu gitu, untuk meninggikan rasa penasarannya para pembaca gitu, agar mereka itu semangat untuk membaca gitu. Jadi itu tujuan dari kami. Jadi saya di sini akan menjelaskan peta konsep yang kami buat. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran itu menekankan bahwa pendidikan seharusnya itu lebih dari sekedar pengembangan kemampuan intelektual. Jadi di sini kami membahas dengan rinci. Yang pertama itu ada yang A, itu ada pembentukan akhlak mulia. Jadi dalam pandangan Islam itu tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berakhlak baik, yakni memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter luhur yang dapat mendukung terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang B itu ada pengembangan potensi diri. Pendidikan harus menggali potensi individu agar mereka itu bisa berkontribusi positif di masyarakat. Yang C itu ada pemahaman akan tanggung jawab, yaitu pendidikan menurut Al-Quran mendorong pemahaman bahwa manusia itu adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab terhadap sesama dan juga lingkungan. Yang D yaitu ada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Yang kedua di sini ada materi yang kedua di sini ada subtemanya itu Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan. Al-Quran itu berfungsi untuk sebagai dasar dari pendidikan Islam yang memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang A itu ada landasan nilai dan etika. Jadi Al-Quran itu mengajarkan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia, seperti keadilan, kerendahan hati, dan juga kasih sayang. Yang B itu ada pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu memberi panduan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam yang bisa diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Yang C, ada metode belajar dan mengajar. Maksudnya itu adalah Al-Quran juga mencerminkan prinsip-prinsip pembelajaran seperti pentingnya berpikir kritis, berdiskusi, dan introspeksi diri. Yang ketiga yaitu subtemanya berisi tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Jadi dalam pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya fokus pada prestasi akademis, tapi juga pada aspek spiritual dan moral. Yang isinya itu yang A itu adalah mengukur akhlak dan etika. Jadi evaluasi itu ditujukan pada perkembangan karakter dan perilaku siswa, menilai apakah mereka menjalankan nilai-nilai yang diajarkan atau tidak gitu. Yang B yaitu kepahaman ilmu dan praktik. Jadi evaluasi mencakup pemahaman siswa terhadap ilmu yang diajarkan serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang C yaitu komitmen pada agama dan spiritualitas, yang mana aspek ini tuh melihat seberapa besar iman dan praktek keagamaan siswa gitu. Yang D yaitu kemandirian dan tanggung jawab sosial. Jadi pendidikan Islam itu juga mengukur sejauh mana siswa itu memiliki kesadaran sosial dan kontribusi terhadap masyarakat. Dan subtema yang keempat itu ada penerapan evaluasi pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi evaluasi yang berdasar Al-Quran dapat diterapkan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama yang A, integrasi nilai Islam dalam kurikulum. Jadi nilai-nilai Islam itu dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran umum agar mendukung pembelajaran itu holistik. Yang B yaitu metode penilaian Islami, yaitu penilaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, kedisiplinan, dan juga keadilan. Yang C yaitu pengembangan karakter Islami. Pendidikan itu berfokus pada pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan ajaran Islam. Subtema yang kelima itu hasil evaluasi pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi evaluasi berbasis Al-Quran itu bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang mencakup A, pembentukan insan kamil, yaitu mencetak individu yang memiliki akhlak dan karakter yang sempurna sesuai dengan ajaran Islami. B, generasi berkualitas, yaitu menghasilkan generasi yang berilmu, beriman, dan beramal soleh. Yang terakhir yaitu keseimbangan antar ilmu dan iman. Pendidikan berupaya menyeimbangkan kecerdasan akademis dengan spiritualitas, menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat dalam keimanan. Dan subtema yang terakhir yaitu yang keenam akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Saiful Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Islam. Saya dari kelas PAI 3, PAIA semester 3. Akan menjelaskan sebuah tema yang berjudul kewajiban manusia untuk belajar dan memahami pengetahuan serta pentingnya amal sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Nah, kami di sini mengambil dalil dari surah Al-Baqarah ayat 31 dan 34 sampai 34, kemudian surat Al-Zalzalah dari ayat 7 sampai 8. Dari surat Al-Baqarah di ayat 31, di sana ada kalimat yang berupa allama, yaitu dalam bahasa Arab allama ini disebut kalimat fi'il. Allama ini memiliki arti mengajarkan atau memberi tahu ataupun memberi paham. Kemudian al-asma'a ini bentuk jamak dari ismun, jamak taksir dari ismun. Ismun, ismani, asmaun, begitu. Artinya asmaun banyak-banyak nama atau nama-nama. Kemudian al-malaikatu. Di sini diambil dari para malaikat. Di sini tidak disebutkan nama-nama malaikatnya, hanya menyebut seluruh para malaikat. Kemudian iblis.
iblis ini berasal dari kata balasa. Nah, artinya berarti putus asa dari Allah. Apa maksudnya? Karena dahulu iblis itu diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun sang iblis tidak mau karena merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, dari itulah maka sama halnya iblis itu menentang Allah atau tidak patuh kepada Allah. Sama halnya tidak patuh kepada Allah itu memutus rahmat dari Allah. Nah, kemudian dari surah Al-Zalzalah, mithqala, ada lafaz mithqalu. Ini berasal dari thaklun. Artinya apa? Thaklun itu berat. Nah, berarti berat atau sesuatu yang memiliki bobot. Kemudian darah. Darah artinya biji. Nah, kemudian khairun, kebaikan. Syarrun adalah keburukan. Nah, kemudian asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah. Ayat ini menunjukkan keistimewaan manusia dalam hal pengetahuan bahwa manusia itu memang memiliki kelebihan. Manusia itu sama makhluk dari Allah. Semua makhluk sama. Namun kelebihannya dari manusia itu adalah manusia bisa berpikir. Nah, diberikan kelebihan untuk berpikir. Allah mengajarkan Adam nama-nama dan yang mengisyaratkan bahwa manusia diberi kapasitas untuk belajar dan memahami hal-hal yang diketahui oleh makhluk lain. Hal ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai pembeda utama manusia. Nah, jadi salah satu perintah Allah itu dalam tersiratnya yaitu wajibnya menuntut ilmu agar apa? Agar manusia itu memiliki ilmu-ilmu. Karena ilmu itu sebagai pembeda bahwa manusia dengan makhluk lainnya. Begitu. Kemudian surah Al-Zalzalah. Munasabah dari ayat ini adalah penekanan pada konsekuensi amal manusia. Setiap perbuatan sekecil apapun akan diperhitungkan. Ini mengingatkan bahwa pengetahuan harus diikuti dengan amal yang baik karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Ketika kita sudah memiliki ilmu, kita harus bertanggung jawab untuk memegang ilmu itu. Karena semua itu ada balasannya. Sekecil apapun kejelekan pasti ada balasannya, maupun kebaikan sebesar apapun pasti ada balasannya. Kemudian nilai filosofinya dari surat Al-Baqarah ya. Nilai filosofi yang bisa diambil bahwa belajar adalah hakikat manusia. Jadi hakikatnya manusia itu adalah belajar, menuntut ilmu, mengasah otak. Itu adalah hakikat utamanya. Manusia dianugerahi kemampuan belajar sebagai bentuk keistimewaan. Nah, salah satu keistimewaan manusia ini adalah diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Kemudian dari pengetahuan tersebut manusia harus menjadi pengelola yang bijak atas dunia ini. Karena apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di dunia. Bagaimana jika khalifah tidak memiliki ilmu? Apakah pantas disebut khalifah? Tidak. Khalifah itu harus memiliki kecerdasan, harus memiliki keimanan, harus memiliki ilmu begitu. Kemudian surah Al-Zalzalah nilai filosofinya adalah pentingnya integritas antara ilmu dan amal. Nah, ini harus seimbang antara ilmu kita dengan amal kita. Ketika kita banyak ilmu, maka kita harus banyak amal juga. Begitu. Ketika kita mengetahui ilmu sesuatu, bahwa sedekah itu adalah sebuah amal baik maupun amal jariah, maka kita harus melakukan karena kita sudah mengetahui ilmunya. Nah, apapun yang dilakukan manusia sekecil apapun akan memiliki dampak dan akan diperhitungkan. Oleh karena itu, belajar bukan sekedar memahami teori tetapi juga memperhatikan kebaikan dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu belajar bukan hanya untuk mengetahui tetapi untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.